Cerita Udin. Asli bikin penasaran. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih. Selamat membaca atau mendengarkan. Cerita Udin 2824. Ah iya, aku ingat, Bu Sandra ke toko ambil pesanan cincinnya. Cincin seperti ini juga, hanya saja dia meminta kami menuliskan inisial namanya di belakang cincin. Siapa yang menyangka setelah pulang dari toko dia tiba-tiba menghilang. Aku terdiam. Bu Sandra. Inisialnya, S, benar-benar kebetulan sekali. Suami kamu kerja di rumahnya Pak Hamid kan Dinda? Aku bangkit melihat Bu Ratno keluar membawa cucian kotor. Iya Bu, udah 1 bulan lebih kalau gak salah. Hati-hati loh Dinda, saya bukannya ikut campur, tapi jujur udah lama saya mau bilang ini sama kamu. Saya tahu kamu perempuan baik-baik, saya juga udah langganan pakai jasa kamu sebagai buruh cuci, makanya saya gak sungkan bilangnya. Begini loh, Bu Sandra sebenarnya pakai susuk, makanya bisa awet muda. Selain itu, keluarga mereka pakai penlaris, makanya daging yang diproduksi mereka habis tiap hari. Kamu tahu sendiri kan kalau ilmu hitam pasti pakai tumbal, nah makanya itu dia bisa hilang sekarang. Aku tersenyum tipis mendengarnya. Bu Ratno tahu dari mana? Banyak kok ibu-ibu sekitaran sini yang tahu, tapi kami gak mau aja buka mulut. Mungkin kamu aja yang kurang update karena gak pernah ikut gosip sama kita-kita. Saya bilang ini ke kamu karena gak mau keluarga kamu ikut kena dampak. Soalnya saya lihat suami kamu dekat banget sama Pak Hamid. Pak Hamid gak mungkin kayak gitu. Saya tahu Bu Sandra emang sedikit kasar, tapi saya juga yakin dia gak mungkin pakai ilmu hitam. Bu Ratno juga tahu kan Pak Hamid orangnya sopan, dia baik, kadang juga bagi-bagi daging mentah. Baik yang terlihat bukan berarti baik juga yang di dalam. Siapa tahu Pak Hamid ada maksud terselubung bagi-bagi daging mentah, kita gak tahu kan. Aku menggeleng pelan, kalau gitu kenapa Bu Ratno terima daging dari Pak Hamid? Tanyaku tenang. Ya karena itu, rezeki gak boleh ditolak. Aku terkekeh pelan mendengarnya. Aku sebenarnya tahu hubungan Bu Ratno dan Bu Sandra tak baik. Mereka selalu berselisih tiap kali bertemu. Saling menjelekkan satu sama lain di depan beberapa tetangga. Bahkan aku pernah mendengar Bu Sandra mengatakan hal serupa mengenai Bu Ratno. Aku hanya bisa memaklumi tanpa berkomentar lebih jauh. Pak Hamid baik pada kami, dia kerap kali membantu Mas Radit walaupun Bu Sandra kadang tak suka dengan itu. Dan Bu Ratno baik padaku, dia yang membantuku mendapatkan langganan hingga jasaku sebagai buruh cuci bisa sedikit membantu keuangan Mas Radit. Kamu coba nasehati suami kamu supaya gak terlalu dekat sama keluarga itu. Begini-begini saya juga punya hati, saya gak tega kalau nantinya salah satu keluarga kamu jadi tumbal. Insya Allah semuanya baik-baik aja Bu, kalau gitu saya pamit dulu. Masih mau ambil cucian ke rumah yang lain. Dinda, dikasih tahu kok ngeyel. Kita memang hidup berselisih dengan alam jin. Aku juga tahu dan percaya makhluk seperti itu ada, tapi walaupun begitu, apa yang terjadi tak bisa disangkut pautkan dengan hal itu. Bagiku yang dialami Bu Sandra adalah takdir yang sudah digariskan dalam hidupnya. Mengingat ucapan Bu Ratno lagi, entahlah sepertinya aku tak percaya jika hilangnya Bu Sandra karena ulah makhluk haus. Tapi apapun itu, biarkan Sang Pencipta yang menentukan bagaimana akhirnya. Hari ini aku dapat 1 kantong sedang cucian kotor dari Bu Ratno, dan 1 kantong sedang lagi dari Bu Sari. Alhamdulillah,
Semoga tiap hari kerjaanku sebagai buruh cuci gak kosong. Aku mau bantu Mas Radit kumpulin uang supaya bisa beli rumah. Dan untuk motor, mungkin Mas Radit belum memiliki waktu luang untuk pergi membelinya. Hilangnya Bu Sandra sukses membuat kesehatan Pak Hamid terganggu, dan Mas Raditlah yang diberi kepercayaan selama beliau sakit. Semoga Jihan juga baik-baik saja. Bruk. Ucapanku terhenti bersama tubuh yang terhuyung ke depan, kantong cucian yang ku genggam terlepas begitu saja. Untung saja tak sampai masuk ke dalam selokan. Kalau jalan lihat-lihat, bentak seseorang dari belakang. Aku meringis pelan, membersihkan debu pada siku yang kini tercipta goresan. Setelah bangkit aku menoleh ke belakang, menatap remaja perempuan yang baru saja menabrakku. Jihan, kamu gak apa-apa nak? Ibu buta hah? Lututku lecet, ibu bilang gak apa-apa, bentaknya. Maaf nak, tapi kamu yang menabrak ibu dari belakang. Makanya kalau jalan jangan lelet, jalanan ini sempit, kalau aku jalan ke tengah aku bisa tertabrak motor. Ibu punya otak kan? Aku mengelus dada sabar, beristighfar pelan sebelum membantu membersihkan rok milik Jihan. Gak usah pegang-pegang, bentaknya. Maaf nak. Maaf, gak guna tahu gak. Pokoknya ibu harus tanggung jawab, aku harus beli obat oles buat lututku yang luka. Lutut Jihan benar-benar terluka, walaupun hanya goresan kecil, tapi untuknya pasti sangat sakit. Dia selalu dimanjakan oleh orang tuanya, walaupun aku tak merasa salah, tetap saja karena menabrakku goresan itu ada. Begini saja nak, kamu ke rumah ibu buat obatin luka kamu. Ibu punya minyak oles buat obatin luka kamu. Aku gak mau ke kontrakan kumuh itu, pokoknya ibu kasih uang aku aja. Cuma 50.000, gak banyak kok. 50.000, tapi nak itu. Gak usah pelit, lagian ibu harusnya tahu diri, ayah aku udah banyak bantu keluarga ibu. Masa uang 50.000 aja perhitungan. Lagian aku juga gak akan minta kalau mama gak hilang dan ayah gak sakit, pelannya di akhir kalimat. Aku tertegun mendengarnya. Musibah ini pasti berat buat Jihan. Sekarang ibu gak pegang uang, begini saja nak. Kamu ikut ke rumah ibu ambil uang, ibu gak bawa uang sekarang. Alah, gak usah bohong. Ibu gak bohong nak. Gak usah bohong, orang kaya ibu emang banyak alasan. Dasar penjilat, gak tahu balas budi, parasit, orang miskin kayak ibu menuhin dunia aja, gak guna. Astagfirullah. Buruan sini uangnya, sarkas Jihan. Bagaimana meyakinkan Jihan kalau aku benar-benar tak memegang uang sepeser pun. Hanya cucian kotor yang kubawa dari rumah Bu Ratno dan Bu Sari. Mana uangnya? Bentak Jihan. Kita ke rumah ibu dulu ambil uang nak. Jangan bohong, ibu pasti sembunyiin uangnya kan? Jihan membuka kantong cucian yang tergeletak di atas tanah, mengobrak-abriknya hingga pakaian kotor itu sebagian keluar dari tempatnya. Astagfirullah, jangan nak, itu punya Bu Ratno, jangan diobrak-abrik. Aku berusaha menghentikan Jihan, menahan pergelangan tangannya yang masih belum puas mencari uang yang dicarinya sejak tadi. Minggir sana, bentak Jihan, sebelum mendorong tubuhku dengan kasar. Bruk, astagfirullah, pelanku disertai ringisan kecil yang keluar merasakan telapak tanganku berdarah akibat kerikil kecil yang lumayan tajam. Makanya jangan ganggu. Jihan. Aku mencoba bangkit, mendengar Rio menghampiri kami menggunakan seragam sekolah yang masih lengkap. Gak usah ikut cam.
Kamu mau ngerasain tanganmu gak bisa digunain lagi. Tekannya.